Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya. Masih semangat belajarnya untuk pertemuan ke-11 kita di mata kuliah Statistika Matematika 1 ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang momen generation function. Ini adalah fungsi pembangkit pada variabel random, baik itu variabel random discrete maupun variabel random continue. Sebelumnya, kita akan membahas tentang teorema Chebyshev terlebih dahulu. Ini dapat kita temui nanti di momen, kayak gitu. Teorema Chebyshev itu berbunyi, jika X adalah suatu ubah acak dengan rata-ratanya mu dan simpangan bakunya adalah sigma, maka untuk sebarang suatu nilai K besar 0, itu peluang peubah acak X berbeda dengan rata-ratanya akan bernilai kurang dari K sigma, paling sedikit itu adalah 1 dikurangi 1 per K pangkat 2. Hal ini dinyatakan dengan bentuk dari teorema Chebyshev itu berbentuk ini peluang dari harga mutlak X dikurangi dengan mu itu kecil sama dengan K sigma besar sama 1 dikurangi 1 per K berpangkat 2. Jadi ini kita ingin melihat probabilitas daripada suatu variabel random itu tuh apakah berada pada suatu rentang 1 dikurangi 1 per K berpangkat 2 kayak gitu. Jadi kita ingin melihat apakah ini suatu variabel random itu yang memiliki rata-rata mu dan simpangan baku berada pada kisaran kurang dari 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Hal ini, untuk teorema Chebyshev ini, kita gunakan untuk suatu fungsi peubah acak kita, yang mana variabel random kita itu adalah X. Kemudian kita memiliki suatu fungsi peubah acak kita itu adalah 630 X berpangkat 4 dikali 1 dikurangi X berpangkat 4. Untuk X-nya adalah besar 0, kecil 1. Dan 0 untuk X lainnya. Dari bentuk fungsi ini, pertama yang harus kita ketahui itu adalah rata-rata dan sigma. Maka kita cari dengan proses ekspektasi X atau kita untuk yang variabel random continue, sehingga kita peroleh bahwasannya mu itu adalah setengah, kemudian sigmanya itu adalah 0,15. Maka pertanyaan kita di sini adalah kita ingin membandingkan dengan teorema Chebyshev dari rata-rata dan variansi yang dimiliki oleh si fungsi variabel random ini. Maka karena teorema Chebyshev yang diminta, maka kita memakai probabilitas harga mutlak X dikurangi 0,5 kecil dari K dikali sigma. K-nya kita di sini adalah ambil 2 karena sebarang nilai katanya, maka itu adalah kita tebak. Sama dengan probabilitas daripada harga mutlak X dikurangi 0,5 kecil 0,3 besar sama 1 dikurangi 1/4 karena K kita adalah 2, maka 2 berpangkat 2 adalah 4. Maka ini sama dengan probabilitas min 0,3, ini adalah penjabaran daripada harga mutlak. Ini minta tolong, ini ada di mata kuliah kalkulus 1 atau madda 1. Jabaran daripada ini pertaksamaan. Pertaksamaan daripada harga mutlak X dikurangi 0,5 kecil 0,3 itu adalah X dikurangi 0,5 besar dari min A, kalau seandainya 0,3 ini adalah A kita, kemudian dia kecil dari A. Karena bentuk kita adalah seperti ini, maka adalah ini sama dengan probabilitas 0,2 kecil X kecil 0,8, maka karena bentuk probabilitasnya seperti ini, maka selanjutnya adalah kita ingin menentukan seberapa besar nilai probabilitasnya, karena ini adalah variabel random continue, maka kita menggunakan adalah integral. Jadi
integral dari 0,2 sampai 0,8 dari fungsi 630 X berpangkat 4 dikali 1 dikurangi X berpangkat 4 dx. Dari perhitungan ini diperolehlah 0,96. Kita lihat apakah nilai probabilitas ini, probabilitas suatu variabel random X ini Pak dengan teorema Chebyshev, apakah dia terbukti dia lebih besar kayak gitu. Kita lihat ini 0,96. Apakah dia besar sama dari 1 dikurangi 1/4 karena dia adalah 1 per K kuadrat kayak gitu. Kalau kita hitung ini adalah 0,75. Maka ini bahwasanya fungsi kita ini, fungsi daripada variabel random X kita ini ternyata probabilitasnya itu berada di atas 0,75. Maka ini adalah sesuai dengan teorema Chebyshev kayak gitu. Selanjutnya, kita membahas tentang moment generation function. Ini tentang fungsi pembangkit daripada suatu fungsi variabel random. Jadi, fungsi pembangkit itu juga adalah merupakan ciri-ciri dari suatu variabel random. Jadi, selain daripada rata-rata, kemudian selain daripada variansi, ada lagi, itu adalah ciri-ciri daripada variabel random, namanya adalah fungsi pembangkit momen. Atau bahasa lain adalah MGF atau moment generation function. MGF dari suatu variabel random X itu dinotasikan dengan MXT, itu diberikan dengan MXT sama dengan ekspektasi daripada E berpangkat TX, E berpangkat TX ya, jadi ekspektasi E berpangkat TX, jadi agak bedakan mana yang momen, produk momen, kemudian moment generation function, agak berbeda. Kemudian ekspektasi, awal-awalnya semuanya adalah ditulis dari ekspektasi, tetapi konsepnya berbeda kayak gitu. Ini fungsi pembangkit momen sama dengan ekspektasi E berpangkat TX. Karena ini ekspektasi, maka kita jabarkan ketika dia ubah fungsi diskrit, maka dia adalah sigma untuk setiap X dari E berpangkat TX dikali Fx. Lalu, untuk yang continue itu adalah integral dari min hingga sampai hingga E berpangkat TX dari fungsi Fx dx. Ini adalah untuk yang continue. Selanjutnya, kita coba untuk mengaplikasikan fungsi MGF ini ketika kita memiliki suatu variabel random dengan memiliki suatu fungsi probabilitas tertentu. Kita memiliki suatu variabel random X, dengan bentuk fungsi variabel randomnya itu adalah fx sama dengan E berpangkat min x untuk x-nya besar 0 dan 0 untuk x lainnya. Pertanyaannya adalah tentukan MGF-nya. Lalu karena ditanya adalah MGF-nya, maka kita tuliskan MXT sama dengan ekspektasi E berpangkat TX, karena ini adalah continue, maka kita pakai adalah integral. Definisinya adalah dari min hingga sampai hingga E berpangkat TX dikali Fx dx. Maka kita masuk kepada distribusi kita, maka distribusi kita besar dari 0. Maka kita tuliskan adalah integral dari 0 sampai hingga E berpangkat TX, karena fungsinya adalah ini. Karena fungsinya adalah E berpangkat min X, maka kita kali dengan E berpangkat min X dx. Sama dengan integral dari 0 sampai hingga E, ini adalah eksponen-eksponen, maka pangkatnya bisa dijumlahkan, sehingga jadi E berpangkat min X kali 1 dikurangi T dx. Lalu kita integralkan, ini jadinya sebagai koefisien, jadinya adalah karena ini negatif, maka min 1 per 1 dikurangi T dikali E berpangkat min X dikali 1 dikurangi T dengan batas 0 sampai hingga. Maka kita masukkan ininya batasnya, sehingga didapatkan adalah 1 per 1 dikurangi T, untuk T-nya adalah kecil 1. Ini adalah nilai dari momen generation function untuk si fungsi E berpangkat min X. Bentuknya adalah 1 per 1 dikurangi T. Selanjutnya nanti akan ada nanti moment generation function ini atau MGF, fungsi pembangkit momen ini, yang bisa sebagai
rata-rata, ada yang sebagai variansi. Itu pada saat kapan? Itu adalah pada saat kalau rata-rata dia adalah turunan pertamanya, kalau variansi adalah turunan keduanya. Yang menyatakan yang bisa kita ambil daripada fungsi MGF-nya ini. Didapat dari persamaan mana ini teoremanya? Itu adalah MXT yang kita punya itu, kita turunkan terhadap DT, ketika dia turunan, dan T-nya itu kita samakan dengan 0, ketika nanti R-nya itu adalah 1, maka adalah mu aksen 1, itu adalah rata-rata, kemudian nanti ada lagi mu 2 aksen, tapi ini akan ada jabarannya untuk menjadi variansinya. Nanti itu silakan Anda pelajari. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat MGF. Pertama, ketika kita memiliki di sini suatu konstanta A dan B, maka sifatnya adalah MX plus A, T sama dengan ekspektasi E berpangkat X X ditambah AT ya ini. X ditambah AT, ini sama dengan E berpangkat AT dikali MXT. Lalu yang B, MBX T sama dengan ekspektasi E berpangkat BXT sama dengan MX dari BT. Lalu yang ketiga, MX plus A per B itu sama dengan ekspektasi X per A per B T sama dengan eksponensial A per BT dikali MX dari TB. Jadi ini adalah sifat-sifat momen, mohon untuk diingat, yang ini A ya, plus A, jadi itu bukan min A daripada fungsi yang ini. Ini yang MX plus A, kita coba ganti, ini plus A, jadi Anda tidak, ini nanti salah dengan sifat daripada fungsi, sifat-sifat fungsi MGF ini. Ini sifat-sifatnya. Kemudian, itu adalah sifat-sifat daripada momen. Kemudian ini, ketika kita memiliki suatu variabel random, itu variabel random kita biasanya tidak hanya satu, tetapi bisa juga adalah kombinasi linier daripada suatu variabel random. Jadi ada beberapa sifat, cara itu adalah bagaimana cara menentukan momen dari suatu variabel random yang kombinasi. Jadi jika kita memiliki variabel random X1, X2 sampai dengan Xn untuk suatu variabel random, maka dan Y kita adalah sigma daripada I mulai dari 1 sampai dengan N untuk AI XI, dengan ekspektasi Y-nya itu adalah sigma daripada I mulai dari 1 sampai dengan N untuk AI ekspektasi XI. Ini adalah untuk rata-rata ketika dia adalah kombinasi linear randomnya, variabel randomnya. Yang selanjutnya adalah variansi Y-nya. Variansi daripada Y-nya, ini bagaimana memperolehnya? Itu caranya adalah dengan cara sigma untuk I mulai dari 1 sampai dengan N untuk AI kuadrat dikali var XI ditambah 2 sigma AI AJ dengan I-nya kecil j kali kovariansi XI XJ. Ini adalah mencari variansinya ketika kita memiliki suatu kombinasi linear variabel random. Selain itu, ketika misalnya ada lagi adalah variabel random kita itu adalah independen dan Y-nya adalah sama juga sigma daripada AIXI untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, maka variansi Y ketika dia independen ya, maka adalah AI kuadrat, sigma dari AI kuadrat dikali variansi XI untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Lalu, ketika misalnya kita memiliki dua buah variabel random, itu adalah X1 dan X1 sampai dengan Xn juga, tetapi terdiri dari Y1-nya, itu adalah sigma dari AI XI untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, dan Y2-nya adalah sigma daripada
BI-XI untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Maka, karena ini adalah dua buah variabel, maka ini masuk kepada kovarian. Bukan variansi lagi namanya, tapi kovarian YI-Y2 itu sama dengan sigma daripada AI, BI, variansi XI untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan N ditambah sigma AI, BJ ditambah AJ, BI untuk I-nya kecil j dikali kovariansi XI, XJ. Ini adalah ketika variabel random kita itu adalah dua jenis. Selanjutnya kita bahas itu adalah ekspektasi bersyarat. Jadi ada lagi ya, ekspektasi bersyarat ketika kita di metode statistika kita mempelajari adalah peluang bersyarat. Tapi di sini adalah dari peluang bersyarat yang kita miliki itu bagaimana cara mencari rata-ratanya. Maka caranya adalah ketika kita memiliki suatu variabel random X dengan fungsi distribusinya itu adalah fx dengan syarat Y. Jika Y-nya itu adalah Y kecil, Y sampel saat X, maka ekspektasi bersyaratnya dari mu X pada Y sama dengan Y itu sama dengan untuk pembacak diskrit itu adalah ekspektasi mu X dengan syarat Y itu sama dengan sigma mu X kali Fx dengan syarat Y. Lalu, untuk PU acak kontinunya, itu adalah ekspektasi mu X dengan syarat Y, itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk mu X kali Fx dengan syarat Y dx. Ya, itu materi kita tentang momen, kemudian teorema Chebyshev, kemudian fungsi pembangkit momen, kemudian bagaimana cara mencari rata-rata daripada si variabel random yang bersyarat, itu sudah disampaikan di sini. Silakan nanti Anda latih-latih dengan berbagai macam bentuk permasalahan yang ada dari buku yang sudah dijadikan sebagai referensi. Untuk penjelasannya nanti silakan bertanya di LMS-nya. Ibu akhiri untuk materi ini. Selamat sehat semuanya, semangat terus belajarnya. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.